Bolaris, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Halo Bolaris, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Kali ini kita berkesempatan untuk memberikan rangkuman kepada Anda sepatu-sepatu yang menarik dibeli saat lebaran nanti. Karena sekarang nih kayaknya sebagian dari Anda udah pegang uang, udah pegang THR, dan udah merencanakan kira-kira mau beli sepatu apa nanti setelah lebaran dan mulai basket dengan sepatu baru. Oke, ini ada 5 sepatu yang sudah kami review dan ada beberapa alasan dari kekurangan dan juga kelebihannya kita jabarin langsung. Oke, langsung aja 5 sepatu yang paling worth it dibeli saat lebaran. Nomor 5 ada Adidas Down Issue 4. Ini adalah sepatu basketnya Donovan Mitchell yang paling baru. Karena ini Adidas, dia memiliki harga yang cepat banget diskon. Nah, pertama keunggulannya adalah dia punya cushion yang bagus. Jadi buat Anda yang butuh sepatu dengan impact protection bagus, Anda misalnya big man ataupun forward yang suka lompat-lompatan, kayaknya pakai Down Issue 4 ini akan sangat enak. Kemudian yang kedua adalah saat ini Adidas sudah menjualnya dengan harga diskon, ataupun Anda bisa melihat langsung ke headshoes.store untuk melihat sepatu ini dengan harga under retail. Nah, dengan harga yang udah diskon tersebut, tentu mendapatkan signature shoes pemain NBA adalah hal yang paling menarik. Nah, kalau yang tadi kelebihan, sekarang kita bahas kekurangannya. Yang pertama adalah sepatu ini kaku. Jadi buat Anda yang suka lari-larian, kemudian misalnya game mainnya kayak Kyrie Irving, ini bukan sepatu yang tepat untuk Anda. Karena Donovan Mitchell juga lebih ke power ketimbang gocek-gocek di lapangan, dan ini adalah sepatu yang kaku di awal penggunaan. Jadi Anda harus pakai beberapa kali dulu baru merasakan sepatu ini nyaman untuk kaki Anda. Yang kedua, dia tidak memiliki warna yang banyak pilihannya di Indonesia, dan terkadang kita melihat kalau signature shoes Donovan Mitchell itu generasi-generasi sebelumnya banyak yang kolaborasi keren-keren, sementara untuk yang Don 4 ini belum ada warna menarik yang membuat kita jadi pengen beli sepatu itu. Karena terlihat simpel aja, ada juga yang merah dan satu lagi kalau nggak salah warnanya hitam. Oke, itu aja kekurangan dan kelebihan sepatu ini. Selanjutnya di urutan keempat kita punya Ardiles Impression. Ini adalah satu-satunya sepatu lokal yang berhasil masuk ke jajaran sepatu yang kami rekomendasikan untuk dibeli saat lebaran. Keunggulan pertamanya adalah sepatu ini ringan banget dan nyaman buat lari-larian. Buat Anda yang misalnya main basketnya di komplek, butuh sepatu yang nyaman buat lari-larian, buat Anda yang gesit, kayaknya ini adalah pilihan terdepan. Kemudian yang kedua, dia harganya terjangkau. Di NCR harganya 499.800, nggak nyampe 500.000, dan udah mendapatkan sepatu basket yang proper. Mungkin untuk pemula ataupun Anda yang masih sekolah pengen beli sendiri, kayaknya ini nggak ada masalah ya untuk harga nggak nyampe 500.000 ini. Oke, selanjutnya soal kekurangannya. Kekurangan pertama adalah kurangnya support ataupun lockdown dari sepatu ini. Sepatu ini tuh fleksibel banget, jadi kalau Anda misalnya bobotnya berat, terus Anda mainnya juga eksplosif gitu, suka gocek-gocek, ini kurang aman sih untuk Anda. Kayaknya prefer beli sepatu yang agak lebih mahal untuk memperbaiki kuncian ataupun bikin kaki Anda jadi lebih aman. Yang kedua kekurangannya adalah dia tidak memiliki durability yang baik. Bisa dibilang mungkin Anda harus mengeluarkan kocek lebih untuk membeli 2 pasang kalau Anda mainnya rutin di lapangan outdoor. Karena bahan atasnya ini kalau kegesek lapangan yang kasar ataupun keinjak-injak kayaknya gampang rusak. Kemudian bahan bawahnya juga kalau untuk Anda yang mainnya rutin di lapangan outdoor gampang juga terkikis. Kita udah coba dan benar-benar tidak sekuat itu. Di urutan ketiga kita punya Air Jordan 1 Mid dan Air Jordan 1 Low. Kenapa 2 sepatu ini? Karena bisa dibilang mid ataupun yang low ini paling gampang didapat ketimbang yang high. Kemudian jika Anda punya budget ataupun THR berlebih, kayaknya Air Jordan 1 Mid ataupun 1 Low ini adalah yang paling worth it buat Anda yang pengen beli sepatu bisa digunain casual ataupun bisa ke acara formal sekalipun. Apalagi secara desain dia juga nggak lekang oleh waktu, jadi kalau Anda lihat beberapa tahun ke depan juga desainnya tetap
keren. Oke, yang pertama keunggulannya itu karena sepatu ini bisa dibilang keren untuk berpergian. Kemudian yang kedua adalah kualitasnya terjamin dan bahannya bagus. Jadi beberapa colorway memang hadir dengan bahan yang berbeda, tapi secara looks dan kualitas semuanya juga benar-benar di atas standar ataupun bagus banget seperti ini, rapih ya. Dan kalau Anda punya budget berlebih, biasanya Anda bisa mendapatkan sepatu ini dengan warna yang menarik-menarik dan itu akan menambah kepercayaan diri Anda kalau menggunakannya. Oke, kemudian kita bahas soal kekurangannya. Yang pertama, sepatu ini retailnya itu udah mahal. Jadi startnya itu dari 1,4 jutaan sampai 1,8 jutaan kalau nggak salah. Tapi banyak yang udah langsung dijual oleh reseller karena biasanya stoknya itu sedikit sekali di retail, kemudian dibeli dan harganya di markup jadi lebih mahal. Harga mahal tersebut yang membuat tidak semua orang tertarik untuk membeli sepatu ini. Oke, yang kedua kekurangannya adalah yang tadi karena diborong reseller jadi sulit didapat. Jadi banyak colorway ataupun warna-warna unik ataupun menarik biasanya habis duluan. Apalagi size-size besar nih, misal kayak 45, 46 itu biasanya udah cepet banget habis di pertama-tama rilis. Kemudian Anda harus mengeluarkan kocek lebih mahal untuk membelinya di reseller. Oke, jadi itu aja. Tapi sepatu ini worth it banget, makanya kita masukin di urutan ketiga. Nomor 2 ada Nike Kyrie Flytrap 6. Dan kenapa harus beli sepatu ini? Karena ini adalah sepatu yang paling murah dari Kyrie Irving. Kemudian ini juga seri terakhirnya. Jadi kalau Anda suka Kyrie Irving, masa sih nggak beli sepatu seri terakhirnya? Karena dia juga udah nggak akan masuk di brand Nike lagi. Udah nggak ada seri Flytrap ke-7 ataupun Kyrie 9 misalnya, udah nggak ada lagi. Dan tentunya kalau harganya masih di bawah under retail ataupun sudah retail aja, ini sepatu worth it banget minimal untuk Anda miliki. Dan kita bahas keunggulan yang pertama, tentunya adalah di durability. Jadi sepatu ini tuh kuat buat Anda yang main di indoor maupun outdoor. Kayaknya beli Kyrie itu udah nggak ada yang salah lagi deh. Pasti udah yang paling bener untuk di indoor maupun outdoor. Kemudian yang kedua adalah yang tadi nilai historinya, karena udah nggak dirilis lagi nih. Kalau Anda yang udah pernah beli Flytrap, nah kayaknya seri ke-6 ini wajib Anda punya karena udah nggak ada Flytrap lainnya. Oke, kemudian kita bahas soal kekurangan. Yang pertama, dia punya bahan yang tergolong kaku terutama untuk cushionnya. Jadi buat yang udah bermasalah nih lututnya atau ankle-nya menggunakan sepatu ini tentu akan merasa kesakitan karena dia keras banget. Kemudian yang kedua adalah karena ini seri terakhir, dia itu banyak yang sudah ngambil retailnya kemudian dijual dengan harga yang lebih mahal. Jadi permainan harga mungkin aja terjadi di Kyrie Flytrap seri ke-6 ini. Nah, jadi beberapa keunggulan dan kekurangan tersebut membuat kami memasukkan sepatu ini di urutan kedua. Inilah urutan pertama sepatu yang paling worth it Anda beli saat lebaran. Ya, ini adalah Nike Freak 4, sepatunya Giannis Antetokounmpo yang terbaru. Keunggulan pertama adalah sepatu ini nyaman banget. Buat Anda pemilik kaki lebar ataupun ramping sekalipun menggunakan sepatu ini nggak bakalan ada masalah. Masih di keunggulan yang pertama, dia juga punya cushion yang nyaman banget, terutama buat Anda yang suka lompat-lompatan. Kemudian keunggulan yang kedua, sekarang udah banyak yang jual di bawah retail. Anda mungkin bisa lihat ke headshoes.store karena udah banyak yang kami jual di bawah harga toko. Dengan harga di bawah retail tentu ini menarik banget. Salah satu sepatu terbaik saat ini dan pilihan warnanya juga banyak yang keren. Bahkan untuk warna All Star ini juga udah ada di Indonesia. Sayangnya harganya sedikit lebih mahal. Tapi inilah sepatu yang menurut kami paling worth it dibeli saat Anda memiliki uang pas lebaran nanti. Kekurangan yang pertama adalah Nike memberikan harga berbeda untuk warna-warna yang menarik. Jadi seperti All Star ataupun Unbelievable, dia punya harga jual retail yang lebih mahal, di atas 2 juta. Sementara harga di bawah 2 juta itu Anda mungkin mendapatkan sepatu Freak 4 dengan warna yang standar sekali. Dan menurut kami itu agak kurang adil ya.
terutama buat yang pengen punya sepatu Freak warnanya keren, kenapa harus mengeluarkan kocek yang lebih mahal. Oke, kekurangan yang kedua adalah beberapa colorway dari Freak 4 ini belum kuat untuk digunakan di lapangan outdoor. Jadi kebanyakan pemain di Indonesia itu bertanya apakah sepatu yang saya beli ini kuat untuk bermain di lapangan outdoor, karena memang banyakkan lapangan outdoor ketimbang indoor. Nah, Freak 4 ini kebanyakan belum XDR yang ada di Indonesia, dan tentunya itu adalah sepatu yang kurang kuat jika Anda rutin menggunakan di lapangan outdoor. Oke bowler, jadi 5 sepatu ini adalah yang paling menarik Anda beli saat lebaran nanti. Kalau uang Anda sedang berlebih, kayaknya nggak masalah nih beli Freak 4. Tapi kalau misalnya mepet-mepet, kayaknya Impression juga bisa digunakan di lapangan outdoor buat main di rumah. Oke, jadi itu aja. Kalau Anda punya saran kira-kira sepatu apalagi yang menarik dibeli saat lebaran, tulis aja di kolom komentar. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.